Selamat malam, selamat datang di Menuju Pemilu. Kali ini bersama saya, MC kesayangan Anda, MC Gregor. McGregor. Bohong itu bohong. Saya kali ini akan membuka ini dengan stand up comedy, setuju? Sebentar lagi di tahun pemilu ini bakal banyak pejabat-pejabat baru, ya kan? Saya sih kalau ada pejabat baru, saya tuh minta cuma satu aja, Pak. Kurang-kurangin lah bawa mobil pakai strobo, Pak. Lagi macet-macetan kan pusing ya, totot-totot berisik gitu. Maksudnya kalau platnya RI nggak apa-apa dah, presiden, menteri nggak apa-apa yang punya kawasan. Masalahnya saya pernah, Pak, lagi macet-macet di tol, tiba-tiba dari belakang ada mobil pakai strobo totot. Pas saya lihat platnya AE. Pas saya cek dari luar Jakarta. Maksud saya kalau jabatannya masih RT daerah jangan belagu gitu. Platnya aja ketemu Via Valen digenjot AE. Kalau yang lewat tuh RI nggak apa-apa dah, menteri, Menhan dah nggak apa-apa dah. Minggir saya sampai keluar tol itu. Ya iyalah Pak Menhan, ngeri ya kan. Jadi di pemilu sekarang itu yang menurut saya yang lagi ribut-ributnya itu adalah banyak orang-orang yang mencari kesalahan para capres, setuju? Apa-apa diberitain yang negatif gitu. Kalau saya ngelihat berita-berita gitu sekarang udah nggak gampang percaya lagi, Pak. Contoh deh, kayak misalkan ada yang ngomongin Pak Prabowo yang beredar beritanya dia nampar wakil menteri. Saya nggak percaya, karena gerakan nampar kan begini. Sedangkan Pak Prabowo sukanya begini, ya kan? Pak Ganjar juga dituduh katanya politik identitas gara-gara muncul di video klip azan. Lah, ya wajar Pak Ganjar di video klip azan karena beliau muslim, ya kan? Lagian saya juga pasti yakin lah Pak Ganjar tahu kalau azan tuh menjelang maghrib bukan menjelang pemilu, ya. Ada lagi Pak Anies dibilang pengkhianat gara-gara meninggalkan Pak AHY demi Caimin. Maksud saya kan politik kayak gitu sering berubah-ubah, ya kan. Saya juga yakin Pak Anies pilihannya ya kemauan dia gitu. Dan saya yakin juga Pak AHY ditinggal Pak Anies nggak bakal sedih. Karena kan beliau masih punya Anies yang lain. Anissa Pohan. Nah itu. Positive thinking lah kita buat para capres gitu. Karena sekarang tuh capres lagi pada sibuk ya Pak ya. Pak Prabowo sama Pak Ganjar lagi sibuk menentukan siapa cawapresnya. Pak Anies udah punya cawapres juga masih sibuk. Masih sibuk ngadepin gangguan-gangguan masalah hukum. Berita-berita simpang siur gitu. Dan saya tuh sekarang jadi penasaran gitu. Siapakah yang bakal nemenin Pak Prabowo sama Pak Ganjar gitu. Karena Pak Anies kan udah ada Caimin disingkat Amin. Pak Prabowo siapa? Siapa tahu dia cawapresnya Pak AHY disingkat Bohai. Nah itu. Pak Ganjar mungkin bisa sama Ibu Kofifah. Kan Pak Ganjar Pranowo GP, Kofifah nggak apa-apa. Nah, atau bisa juga Pak Prabowo sama Pak Ganjar gabung deh gitu. Jadi nanti kan Jarwo. Nah, pasti kuat itu karena kan Jarwo kuat. Nah, gitu. Sekarang tuh makin kesini tuh makin banyak yang membawa-bawa nih, apalagi yang berbau-bau tentang Islam, pada sensitif. Pada suuzon bilang itu politik identitas gitu. Padahal kan wajar capres tuh nyari suara Islam itu karena kan mayoritas di Indonesia muslim. Ini kalau yang mayoritas di Indonesia itu wibu, pasti dideketin wibu. Mau ngelihat ada Pak Ganjar jadi Kakashi, mau? Hah? Nanti debat capres jadi pesta cosplay itu. Nggak pakai peci, pakai topi jerami, mau? Pak Anies juga nggak ngambil Caimin, pasti Naruto itu. Terus juga banyak yang bilang katanya kenapa sih harus NU? Ya wajar, nggak apa-apa diambil cawapres dari NU asal kompeten ya Pak ya. Jangan yang asal NU aja, ya itu Pak RT dekat rumah saya juga NU. Dia tiba-tiba jadi cawapres juga kaget ya. Biasa rapat RT jadi rapat KTT kata dia. Terakhir dari saya, banyak yang penasaran suara milenial sekarang itu arahnya kemana di Pilpres ini. Karena 56% tuh milenial yang pemilihnya. Ini saya kasih tahu buat para capres ya. Milenial itu pasti mengarahkan ke capres yang melek sosial media. Jadi kalau mau kampanye pakailah cara-cara sosmed yang viral-viral. Pasti seru itu. Misalkan Pak Ganjar nih lagi pidato,
Di tengah-tengah pidato tiba-tiba cukup keru. Cucurukuk gitu. Pasti pada milih tuh. Ya kan? Pak Anies juga lagi pidato gitu. Saya akan menuntaskan kemiskinan. Bercanda gitu. Kalau Pak Prabowo nggak usah ikut-ikutan kayak begitu. Dia cukup komen aja. Ini sejauh ini yang paling jauh. Oke, sekian dari saya Ate. Terima kasih. Sekali lagi untuk Ate. Terima kasih. Apa tuh? Alhamdulillah. ATE. Ngomong-ngomong Ate, Gimana? Sini. Situ. Tadi saya tertarik tuh yang terakhir. Suara milenial kemana ya kan? Iya. Karena kurang lebih berapa persen? Di atas 50%. 56 tuh gabungan dengan Gen Z juga loh ya. Ah itu sama Gen Z yang suka overthinking. Oh, sama healing. Overthinking, bener? Ada yang Oh bener, ngaku lagi. Kamarnya estetik nih pasti. Tapi ada kayaknya ada yang miss nih Teh. Apa tuh? Pemilihan presiden tahun 2024 tuh tanggal berapa? Ayo tanggal berapa? Ayo. Ingat nggak? Ada tahu? 14 Februari hari lagi di apa? mana? Iya. Hari kasih sayang. Kira-kira ke TPS nggak nih anak-anak ini nih? Yang dicoblos yang mana nih? Enggak maksudnya itunya siapa gitu. Ya kan 14 Februari percintaan. Oh, hari kasih sayang. Makanya bisa nih. Khawatirnya banyak golput meskipun tidak boleh golput ya. Nggak boleh, tanggal 14. boleh. Soalnya pilihan hati saya nggak ada di sini. Nah, itu dia. Makanya capresnya fotonya senyum aja, senyum yang gitu. Oh, tuh gini-gini clue-nya gitu. itu ya? Iya, biar dicop manis gitu. Buat para Bang bapak-bapak Deddy itu di sana tadi. jangan pernah senyum ya fotonya ya di surat-surat lebih ke sana ya. Itu dia, lebih ke Oke. sana. Oke deh kalau gitu Ate, Terima makasih kasih. ya. Makasih ya. Sekali lagi Terima kasih banyak. tepuk tangan Ate. buat Ate. Seru banget Iya, dibuka Bang. perjumpaan kita oleh Ate nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa pada malam hari ini? Kita kembali bertemu setelah kita, 1 bulan lamanya ya. Iya lama banget. Tidak berjumpa di menuju pemilu 2024. Oke, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Karena memang ini merupakan komitmen TV One Mirsa sebagai TV pemilu untuk mengawal demokrasi dan kami menghadirkan program menuju pemilu ini. Betul. Kami mengabarkan Anda memutuskan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup ya. Betul. Dan kita nggak usah berbuang waktu lama-lama ya. Langsung Langsung aja saja kita kita undang. Ada siapa ini? Edi? Yang pertama ada Bang Bestari Barus. Silakan, tepuk tangan. Politisi Partai Nasdem. Ya, kita lihat dari gaya jalannya berat nggak ya? Waduh. Waduh, seberat masalah yang ada Berat sekarang. Silakan Bang. Sabar dulu bang, Bestari. sabar dulu bang. Oke, kita panggil juga narasumber kita yang kedua ya. Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam Bang Doli. Atasnya kuning, bawahnya merah tuh, Vi. Lihat. Iya, Jangan-jangan ini pertanda enggak ya? Ini kasih musik nih, kalau misalnya lagi jalan tuh kasih musik tuh. Oke, selanjutnya Bang Deddy Sitorus. Politisi PDI Perjuangan. Tuh kan bener kan? Sama Bang Deddy. Tapi baju dalamnya kuning tuh, bener tuh. Oke. Wah, ini saya mau pantun dulu dikit nih Apa tuh, apa tuh, karena apa tuh, narasumber apa tuh? ini. Beli kapur barus, jangan digerus. Cakep. Ada Bang Bestari Barus sama Bang Deddy Sitorus. Tepuk Eh, tangan. asik. Gitu doang Tapi bisanya. saya juga gak mau kalah nih. Oke. Mudah-mudahan inget ya. Catatannya lihat dong. Di tanggal 14 Februari, jangan lupa berikan suara Anda. Nah, Kenapa? selain mereka berdua, ternyata ada Doli Kurnia. Nah, itu. Viko keringetan Agak ngapal nih, ngapal. ngapalin ya. Oke, udah ketawanya udah dulu. Karena ini lagi ada masalah besar nih. Justru masalah besar kita ingin menghibur sebetulnya. Iya. Tapi sebelum kita mulai masalahnya, selain 3 orang ini di depan kita ada siapa, Vi? Coba lihat, Vi. Luar biasa. Sudah hadir di tengah kita Panelis juga. kita. Pada malam hari ini ada Prof. Husnul Maria. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum Fadil, Bang Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif dan Dwi Anggia. Ya. Ya. Ada Bung Henry Satrio. Malam, Selamat malam. Anggi. Biasa manggilnya Hensat sampai hampir lupa kepanjangannya Hensat ini apa gitu kan. Kebiasaan. Lalu Ya. juga yang terakhir ada Bang Ferry Amsari. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, Oke. ada politiknya, ada aspek hukumnya. Wow. Ya, ini kita bicarain ini ada Ini 2 lumayan, masalah besar ini. Pertama terkait dengan aspek hukumnya dan juga politiknya. Kita lihat yang paling keningnya agak berkerut malam hari Mikir ini. terus tuh. malam ini. Di ujung sebelah sana tuh. Ya. Ya, sebelum kita ke sana kita akan tampilkan dulu pernyataan Ketua Umumnya Bang Bestari terkait hal yang menimpa kader Nasdem baru-baru ini.
Kita saksikan bersama. Oke, intinya yang ditangkap tadi adalah ya dia berharap, Ketua Umum Nasdem berharap ini nggak ada unsur politiknya dalam penegakan hukum ya Bang, begitu ya. Tapi faktanya ini geser sini dong, Vi, jangan jaga jarak. Ya, faktanya ini kan memang kasus hukum memang iya betul. Tapi kemudian tidak bisa dipisahkan dengan nuansa politiknya. Apalagi ini beredar kabar di media hari ini, Bang Bestari udah dengar belum? KPK, boleh digunakan mic-nya? KPK katanya menyatakan belum melakukan penetapan tersangka ke Syahrul. Tapi Menteri Anda mundur tuh. Ya. Tapi Menteri udah kadung mundur, gimana dong? Iya. Dari yang mana dulu nih? Dari menterinya udah mundur, tapi KPK ternyata belum definitif menyampaikan ini sebagai tersangka. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di depan para mahasiswa ya, luar biasa. Kayaknya yang pakaiannya paling anak muda saya ini. Ada Bung Deddy juga. Ini, benar ini. Tadi kita sama mendengar bagaimana Bang Surya, Ketua Umum kami itu menyampaikan pesan saya kira yang tidak setajam pada waktu menyampaikan pesan terkait dengan Johnny Plate. Beliau mengatakan buka seluas-luasnya dari timur ke barat, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Siapa pelaku yang terlibat? Itu. Dan alhamdulillah ternyata pada proses-proses persidangan banyak terungkap nama-nama yang hebat-hebat itu. Atas mungkin ini ya kita berterima kasih kepada kejaksaan, pada Pak Hakim yang bisa kemudian membongkar itu. Dan kita berharap juga tentunya ada hal yang akan berlanjut daripada itu. Tapi pada persoalan ini justru kita sampai sehari ini apa yang mau kita sampaikan pesannya, karena kita nggak tahu ini permasalahan ini apa gitu. Tersangkut kasus apanya juga nggak tahu berarti ya? Iya, ada rumah menteri digeledah, tapi tadi tiba-tiba dikatakan belum ada penetapan tersangka. Oke, berarti boleh memeriksa siapa saja, menggeledah dan mengambil barang tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Kalau belum jelas kenapa harus mundur Bang Bestari? Itu komitmen bahwa belum pun menjadi tersangka, tapi kalau kita sudah mendengar suara-suara itu, maka ketika Bung Yassin Limpo itu sempat terpisah dari rombongan karena harus ada yang dia obati, ada pengobatan yang agak serius, dia mampir 2 hari di satu tempat dan kemudian diminta segera pulang. Dan setelah mendengar penjelasan, sudah menghadap kepada Pak Presiden dan mengundurkan diri. Itu perintah dari Bang Surya dan dilaksanakan oleh Pak Yassin Limpo. Tapi kalau saya ingat-ingat ini komitmennya agak beda ya. Zaman Bang Johnny Plate jadi tersangka, komitmen untuk mundur nggak ada, bahkan sampai diberhentikan dari menteri. Kalau itu berbeda kasusnya, karena memang sudah masuk sebagai saksi ini dipanggil sebagai saksi, keluarnya sudah langsung pakai rompi, kan begitu? Nah itu juga agak langka dalam perjalanan kita lihat bahwa ada orang dipanggil saksi tiba-tiba belum ditetapkan sebagai tersangka sudah langsung ditahan. Tapi itu konsekuensi dari apa ya, konsekuensi jabatan yang mengakibatkan dia harus menerima dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Oke, konsekuensi jabatan, bahkan pernyataannya Pak Syahrul Yassin Limpo, harga diri saya lebih tinggi ya daripada jabatan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Tapi kita juga akan minta pendapat dari para panelis di depan, bagaimana memotret peristiwa hukum di tahun politik ini. Murni hukum atau mungkin nuansa politisnya lebih kental. Usai jeda, menuju pemilu akan kembali sesaat lagi. Masih di menuju pemilu 2024. Iya, ini Rivi, kalau kita bicara tadi soal kasus hukum, kasus politik, memotret kasus hukum yang terjadi di tahun politik itu persepsi publik pasti macam-macam ya. Ada yang mungkin beranggapan, ya ini murni lah kasus hukum, nggak usah jadiin politik alasan untuk menghambat atau menghalangi proses hukum. Tapi kalau politisi kira-kira seperti apa? Dan pengamat politik yang terlebih penting nih, karena kayaknya lebih tahu. Bukan so tahu ya, saya bilangnya lebih tahu nih mengamati dari luar. Bung Hensat, yuk dengar kita pengen suaranya dengar. Bung Hensat nih kayaknya.
terkait fenomena yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Ini selang 5 bulan aja nih ya. Dari bulan Mei, Joni Plate jadi tersangka, kemudian ini menteri yang juga masih aktif, menterinya Nasdem juga tersangkut kasus dugaan korupsi. Ya, kalau kita lihat kasus hukum ya, memang paling berat impact-nya itu kalau di kubunya Bang Bestari Barus. Wow. Karena kan yang diusung adalah perubahan. Kalau kemudian terus-menerus diganggu dengan isu korupsi, itu pasti akan sulit bersuara tentang perubahan. Nah ini yang harus diklarifikasi dengan segera, kemudian dikomunikasikan dengan baik. Kalau enggak pasti bakal gagal nih. Nah tapi yang menarik kan dari berbagai kasus ini ada perbedaan yang signifikan nih. Antara kasusnya BTS Menkominfo dengan apa namanya dugaan ya, dugaan yang menimpa Pak Syahrul Yassin Limpo. Sayangnya kemarin tuh ada drama-drama sempat ngilang juga sih. Jadi akhirnya orang-orang tuh berobat Bang Hensat. lebih fokus ke sana. Tadi, berobat. Iya. Tapi kan baru saja dibicarakan. Tapi benar juga sih, soalnya wamennya aja nggak bisa ngubungin menteri kan agak lucu juga sih. Jadi pada saat isu menghilang itu akhirnya terus kemudian wah ini macam-macam nih. Ada ditemukan senpi dan lain-lain. Jadi case-nya berbeda. Bahkan kemudian berkembang ke sana kemari kan ini kasusnya. Nah, ini akan begitu terus selama tidak ajak nih. Tidak ajak si capres cawapresnya. Jadi akan terus menerus diganggu seperti itu terus. Hanya saja nggak kan ajak gimana? Ini kan udah ajak nih sebenarnya kan nih belum pasangan daftar. ini. Oh, karena sampai Belum pendaftaran daftar, gitu. Jadi Iya. upaya ini akan dilakukan sampai pendaftaran ke Iya, makanya waktu Mas Anies Baswedan bilang atau Caimin ya, kami akan daftar di hari pertama. Ya iyalah. Mau nunggu di kuyo-kuyo terus gitu kan. Jadi memang dia kalau perlu tiket loket buka jam 8 tuh jam 7 dia udah di depan KPU loket. tuh. Iya dong, sehingga tidak lagi membuka ruang untuk ada cobaan-cobaan politik gitu. Kalau Anda menggunakan diksi cobaan itu tadi tuh ya Bang Hensat ya. Apakah ini cobaan impact dari viralnya? Kan memang kan hobinya kan kalau kubunya Bestari Barus itu foto-foto dengan lautan massa yang luar biasa itu loh, ya kan? Nah, apakah impact dari ini? Ya, kalau saya melihatnya itu hanya sebab akibat yang tidak bisa dibuktikan gitu. Karena apakah banyak itu adalah banyak kan kita belum tahu juga. Misalnya kan di dalam acara itu kalau banyak nggak usah ada iming-iming hadiah dong datang, gitu ya. Dan terus kemudian kan Pak Prabowo juga belum turun, Pak Ganjar juga belum turun. Emang yang kemarin ada iming-iming hadiah yang ramai itu? Ditanya aja Pak Barus tuh kan. Oh, nggak kalau ngomongnya gitu? Enggak, karena kan dapat juga tuh flyernya. Jadi kalau memang banyak PD, ya nggak usah ada iming-iming lah. Ketemu dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, lihat aja membludaknya seperti apa gitu kan. Ya apakah bludak itu kemudian berimpak kepada bisa jadi diganggunya itu? Wah kalau itu apakah bener-bener diganggu gara-gara itu? Kalau bener, ngeri bener ini negara ini. Duh. Gimana Bang Bestari? Benar gara-gara itu? Rasanya gimana? Susah bicara. Jadi begini. Ada air putih nggak? Memang gini ya, kalau saya boleh kasih 1 menit untuk kronologi. Partai Nasdem itu mencalonkan Pak Anies itu jauh hari. Dan dikatakan pada waktu itu nggak waras, Bung Hensat. Ngapain lu partai nggak cukup aja nyalon-nyalon, kan gitu tuh. Meningkat kemudian kita calonkan 3 nama, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Andika Perkasa. Dimarahin sama Bang Deddy, kader kita kok dicalon-calonin. Sendirian pula. Tambah kemudian masuk Demokrat, kemudian menjadi setengah waras kata orang. Masyarakat mendesak dan kita terus berjalan. Ini desakan masyarakat aja, kemudian terjadilah dapat PKS, waras. Bisalah ini gitu. Kan? Tanggal 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama, dideklarasikan. Komitmennya kenapa dideklarasikan cepat? Adalah supaya bisa memperkenalkan dengan cepat Pak Anies Baswedan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Itu komitmennya.
bukan selamat dari kasus hukum yang waktu itu lagi deket-deket juga ya? Kita tidak mencampur adukkan politik dengan hukum. Biarlah hukum berjalan sesuai dengan relnya, politik tetap juga harus berjalan pada relnya. Karena keniscayaan 5 tahun sekali, kita harus ada pergantian kepemimpinan Tapi di negeri ini. faktanya saat ini 2 menteri Nasdem. Makanya jangan dicampur adukan itu dengan hukum dengan politik. Oke, boleh tahan Relnya dulu. berbeda sebentar, biar Oke, masuk kepada tahan dulu di kenapa situ. harus rame. Tahan dulu di situ sebentar. Ini ada nih, Bung Ferry, boleh nggak kita bisa nggak sih berharap seperti yang Bang Bestari bilang, jangan campur aduk masalah hukum dengan politik apalagi di tahun politik seperti ini. Ya, ada studinya mengenai itu, namanya studi politik hukum ya. Yang dipelajari itu apakah politik lebih besar mengintervensi hukum atau hukumnya lebih besar mengintervensi politik. Kalau hukum lebih besar mengintervensi politik akan timbul ketertiban. Tapi kalau politik dibiarkan mengintervensi hukum timbul kekacauan. Dalam kasus yang heboh akhir-akhir ini, belum ada yang betul-betul serius bicara aspek hukumnya. Apakah dalam kasus ini betul-betul telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Tapi ribut dalam hal-hal yang lain. Bahkan ada ruang-ruang baru yang dibicarakan. Tiba-tiba muncul kasus suap Ya. Ketua KPK, Dugaan pemerasan, lalu ya. kemudian ada keterlibatan advokat dalam isu-isu tertentu. Nah, ini memberikan warna-warna yang terlalu beragam. Kalau kita bicara bahwa dalam konteks kasus ini menjelang 2024 tidak ada ruang politiknya, kita sedang berbohong itu. Ya. Bagaimanapun nuansa itu kental sekali terasa. Oke. Semua orang bisa merasakannya. Kalau mau dibandingkan, kenapa yang dikejar hanya partai Bang Barus misal? Kenapa bukan partai yang lain? Kenapa yang sudah diburu bertahun-tahun tidak ketemu Nggak misalnya? ketemu, Nah, gitu. ini kan bisa menunjukkan aspek bahwa dalam ruang-ruang tertentu politik itu akan berupaya menggunakan hukum untuk memenangkan berbagai pertarungan. Oke, kita tanya sama dosen ilmu politik, Prof. Husnul, bisa nggak kita berharap bahwa penegakan hukum ya ansih penegakan hukum tanpa ada intervensi politik di dalamnya? Enggak bisa, terutama tinggal beberapa bulan kita insya Allah Waduh. menuju pemilu 2024. Insya Allah bisa? ya. Jadi nggak bisa, karena begini, rezim yang berkuasa itu akan menggunakan kekuasaan, pendekatan kekuasaan. Akan menggunakan pasal-pasal, apakah kemudian kasus ini bisa menghambat laju dari pasangan Amin misalnya. Jadi itu pasti akan, tapi prinsip kita itu adalah korupsi harus diberantas. Tapi bagi penegak hukum mestinya jangan kemudian memilih mana yang ditebang. Tebang pilih artinya nggak adil. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bicara KPK, KPK berada di eksekutif atau yudikatif? Sekarang masuk di rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya KPK menjadi alat dari rezim yang berkuasa untuk menggunakannya. Anda melihatnya KPK saat ini jadi alat seperti itu? Loh, undang-undangnya begitu. Ya, kalau memang dulu- dia masuk rumpun eksekutif, tapi dalam konteks politik KPK sekarang digunakan oleh Kalau rezim. itu berada di ranah eksekutif, tentu saja penggunaan kekuasaan atau penggunaan pasal-pasal hukum, jadi bisa power based approach, bisa legal based approach, itu bisa dengan mudah. Jadi aparatus negara bisa dilakukan. Makanya kita tetap semua, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita penegakan hukum untuk supaya adil, untuk supaya tidak tebang pilih di dalam konteks itu. Makanya ini mesti yang harus difikirkan bagaimana KPK dikembalikan lagi kepada fungsi dari rumah yudikatif, bukan rumah eksekutif. Oke, Bang Deddy perlu menanggapi saya rasa Bang Deddy karena sudah disinggung soal rezim. Komentar Anda Bang Deddy? Harus ditanggapi ya. Ya. Jadi saya mau adik-adik semua belajar bagaimana media mempengaruhi apa yang dibicarakan di publik. Kalau tadi perhatikan pertanyaan dari 2 orang host kita ini, bagaimana memaksa Henry Satrio menghubungkan ramenya kampanye Anies dengan penegakan hukum terhadap menteri, membawa urusan
kekuasaan dengan KPK, rumpun eksekutif, ini yang disebut framing media. Jadi kita harus cerdas juga, ya. Karena tidak semua berada di ruang netral. Ini kan tergantung apa yang menjadi. Dalam hal ini pertanyaan bukan framing media. Kita bertanya tadi ke kalau Prof. pertanyaan Kusno. itu kan probing gitu ya. Kita bisa ini, tapi kan tadi jelas sekali kalian menggiring. Jadi saya mau begini, idealnya bahwa yang namanya politik dan hukum itu seperti rel kereta. Dia harus berjarak dan dia harus bersisian supaya keretanya bisa jalan. Kalau dia berhimpitan, keretanya pasti tumbang. Logikanya seperti itu. Nah, sekarang apakah itu di negara kita terjadi seperti itu? Kita tentu sebagai warga negara harus menyisakan ruang kepercayaan, ruang curiga, ruang keraguan. Kita tidak boleh percaya 100% pada kekuasaan, pada penyelenggara negara. Harus ada ruang keraguan. Tetapi untuk membuktikan apakah ruang keraguan kita itu lebih besar daripada ruang kepercayaan kita, perlu validasi, perlu informasi yang konkret, perlu bukti-bukti yang valid, bukan asumsi. Asumsi adalah bunda dari semua kesalahan. Jadi bedakan asumsi, opini dengan fakta. Itu dulu yang kita harus jelas. Supaya kita dalam menganalisa, menyimpulkan sesuatu tidak tersesat atau disesatkan. Saya melihat KPK kita ini tidak sempurna. Apakah sejak zaman Pak Jokowi? Tidak, dari mulai didirikan banyak ketidaksempurnaan. Banyak masalah di KPK. Tetapi memang sekarang ada perubahan kebijakan menjadikannya di bawah rumpun eksekutif. Ini kan kita lihat dari sifat policy makingnya sendiri. Selama ini KPK seperti dewa. Tidak ada yang bisa mencampurin urusan KPK. Dibawa kemana kita? Ternyata banyak juga ketidaksempurnaan. Karena prinsipnya tidak ada lembaga negara dimanapun di dunia yang absen dari pengawasan. Dan itulah perubahan kemarin. Nah sekarang kalau kita mau tuduh, apakah persoalan yang dihadapi oleh Nasdem itu adalah politisasi hukum? Apakah kita punya bukti yang cukup? Persoalan yang dihadapi Mentan saya kira sudah berbulan lalu dibicarakan di publik. Dulu waktu kasus Joni Plate, setahun setengah sebelum dieksekusi, itu sudah dibicarakan publik. Oke, sebentar Bung Deddy, saya harus potong. Karena ini kita bicara, tadi Anda bicara asumsi. Tapi asumsi ini dan persepsi muncul atas fakta-fakta yang juga disuguhkan ke publik. Ya, apakah fakta yang valid? Faktanya di tahun atau politik, kita beropini, penegakan berspekulasi, hukum ini. atau interpretasi kita terhadap fakta. Kan itu dong. Sekarang kalau kita mau mencurigai KPK, yuk kita paksa itu yang namanya Dewas KPK. Buktikan. Apakah prosedur sudah dijalankan? Baru kita mengambil kesimpulan. Nggak bisa opini menjadi fakta. Fakta bahwa ada laporan nih, sekarang saksinya sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya bahwa dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu apa? Loh, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, artinya kan harus wajar. ada proses pembuktian. Betul, artinya wajar Yang ketika kalau publik kita mau berpersepsi, melihat apakah jangan wajar berpersepsi. Jadi gini, kan kecurigaan kita pertama bahwa kasus ini dipaksakan atau kasus ini bermotif hukum. Mari kita paksa Dewas. Apakah prosedurnya sudah diikuti? Pernyataan Mahfud MD itu dipaksakan atau tidak menurut Anda? Wah, saya nggak ngerti. Nah itu dia, kita berangkat dari pernyataannya kemudian kalau beda. saya dengar pernyataan Mahfud MD, beliau sebagai Menko Polhukam menurut sudah saya tersangka. Beliau menyebutnya seperti itu. Sudah mendapat laporan dari KPK bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Sekarang kita periksa siapa yang bohong. Benarkah Mahfud mempunyai laporan KPK atau tidak? Kan kita nggak bisa langsung nuduh juga. Apa namanya agak Mahfud gawat berbohong, juga Bang Deddy, walaupun kalau KPK membantah. Menko Polhukam berbohong, agak Loh. gawat juga. Ya pasti ruwet, makanya kita harus buktikan mana Pak Mahfud benar nggak ada laporan MK. Kalau tidak ada, beliau berbohong, itu bahaya. Nah imbas dari pernyataan itu yang kemudian bergulir. memunculkan persepsi ya Memunculkan akhirnya. persepsi seperti itu. Oh iya, tetapi kan kita harus mendapat bukti yang solid dong. Ya. Makanya tugas Anda sebagai media, tanya Pak Mahfud, mana suratnya Pak? Sudah kita lakukan. Wah benar. Sudah kita lakukan. Ya, apa jawabnya? Kalau dia tidak bisa menunjukkan, berarti dia melakukan kebohongan publik. Kita adili dia, kan begitu dong prosesnya. Jangan lalu beropini, langsung justifikasi. Oh ini begini. Itu nggak baik. Karena bukan hanya Nasdem. Kita juga di PDIP mengalami berkali-kali. Bisa juga kena imbas. Bisa semua kena. Tapi belum ketangkep kalau PDIP.
Lah, ya itu dia. Nah, ya artinya kan persepsi akhirnya muncul lagi dari publik kan, faktanya begitu. Oke, baik, kita tuntaskan untuk membahas kasus hukum. Usai jeda kita akan bahas yang juga tidak kalah hangat ini. Ya. Kalau yang di pojok udah tenang tapi digoyang-goyang. Yang ini belum ada pasangan, jalannya lancar aja, tapi belum ada pasangan, masih bingung juga sebenarnya. Kita ngomongin battlefield ya kayaknya. Battlefield benar, karena yang diperbutkan ini suaranya Boleh Nahdien. saya Nah, setengah oke. menit aja. Nanti setengah menitnya usai jeda ya, kita harus jeda dulu sejenak. Menuju pemilu akan kembali sesaat lagi. Ya. Ya, Anda masih menyaksikan kami di Menuju Pemilu 2024. Kita sudah bergeser, kita Betul. pindah ke soal siapa yang atau apa sih yang sebetulnya ditunggu-tunggu lagi begitu ya oleh dua calon lainnya, yakni dari Prabowo dan juga dari Ganjar Pranowo. Tapi di ujung kayaknya masih ada yang menggantung sepertinya ya kayaknya. Masih ada yang ingin disampaikan Bang Bestari terkait Kita sudah tema mau move tadi? on nih Bang Usari nih. Ya, saya ke belakang sedikit saja. Saya berharap sampai hari ini Nasdem berharap bahwa KPK, lembaga hukum kita, Kejaksaan dan Polri adalah lembaga yang betul-betul independen melaksanakan Sepakat. tugasnya. Sehingga tidak perlu terlalu royal dengan memberikan statement-statement untuk dioper alih kepada yang lain. Gitu loh. Jadikanlah yang namanya proses penyidikan itu adalah rahasia. Internal saja, Saya kira ya. itu, jangan dikumandangkan ke sana sini padahal tidak seperti itu adanya. Saya kira itu. Oke, Terima kasih. baik. Angkat Vivi. Vivi. Sekarang Oke. Bang Vivi. Doli bisa dijawab nih pertanyaan Rivi. Kok Vivi. lama banget ini pendaftaran tinggal beberapa hari lagi aja nih. Saya mulai dari ini dulu ya. Oh, masih Tentu mau merembet kita dulu nih. berharap Masih belum mau move on, oke. ya, kita semua berharap sebenarnya pemilu itu menjadi pemilu yang betul-betul membuat kita ini bertambah maju, bertambah berkualitas. Oleh karena itu kita jaga. Jadi proses hukum biarlah Dokumen berjalan dengan sebagaimana mestinya di dalam rel hukum, tapi politik ini kita jaga dengan kompetisi yang sehat, orang melihatnya dengan objektif, siapa yang terbaik, bawa gagasan apa dan seterusnya gitu. Itu pertama. Nah, dalam kaitan itulah makanya sampai sekarang kami tidak buru-buru untuk menetapkan segera siapa pasangan calon wakil presidennya. Karena kita ingin mencari figur yang terbaik yang memang cocok dan bisa melengkapi pasangan dengan Pak Prabowo. Nah, jadi kita ingin menimbang-nimbang kira-kira kalau Pak Prabowo punya kekuatan dari sisi apa, kemudian kita cari juga dengan sisi yang lain untuk bisa melengkapi itu. Sambil kita juga kemudian bisa menyerap aspirasi dari elemen masyarakat yang lain, kira-kira aspirasinya seperti apa. Aspirasi kan sudah diwakilkan oleh sejumlah survei misalnya. Saya kira untuk menghadapi Ya, beberapa nama Pilpres ya, survei belum cukup. Oke. Ya, masih banyak variabel lain yang tentu harus kita jadi pertimbangkan, ya menjadi pertimbangan gitu. Nah, yang bukan jadi gini, selain kita memang ingin mencari kelengkapan untuk visi ke depan, tentu kan kita juga ingin berkompetisi ini menang, ya. Jadi figur yang kita cari itu juga adalah figur yang memang melengkapi untuk bisa menjadi pemenang di dalam pemilu tahun 2024. Dan itu sekali lagi saya katakan bukan hanya bisa dilihat dari survei, ya. Survei kita ini kan apa namanya? Ya lihat aja kadang-kadang kan beda-beda juga. Survei si A hari ini beda siapa yang nomor 1, besok lain lagi dan segala macam itu. Oleh karena itu kita juga harus mengecek di lapangan dan kita kan punya infrastruktur masing-masing. Karena kita ini kan partai politik tentu juga bekerja sudah cukup lama, punya networking, punya basis konstituen dan segala macam yang juga harus kita dengar. Oke, kalau tujuannya untuk menang, menurut Bang Doli sekarang siapa kira-kira yang bisa mendampingi Pak Prabowo bisa membawa ke kemenangan itu? Ya ini dalam proses pembicaraan, kalau udah ada kan bukan saya yang ngumumin, ya kan? Tadi Pak Prabowo yang ngumumkan. Nah sekarang jadi ada beberapa nama-nama yang memang sudah dijaring dan berdasarkan kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju, itu kan nanti akan dibicarakan secara musyawarah antara ketua-ketua partai politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Karena kalau kita dengar kan ketua umum Anda masih juga pengen maju nih jadi cawapres. Oh iya, masing-masing sekarang yang ada di sana kan ada Partai Golkar, kemudian ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada juga Partai Bulan Bintang,
sekarang ada masuk lagi Partai Demokrat. Tentu semuanya kita ini kan punya aspirasi masing-masing, punya agenda, punya nominasi calon masing-masing. Ya, tetapi kesepakatan kita siapapun nanti yang akan terpilih itu akan dibawa dalam forum musyawarah. Ini menarik loh, kalau tadi disinggung soal infrastruktur Bang Doli ya. Ya. Nah, tapi kalau kita tahu kan salah satu nama juga yang digadang-gadang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto adalah Khofifah Indar Parawansa. Nah, tim lobby dari KIM atau Indonesia Maju mengutus Gus Miftah, sedangkan untuk seorang Khofifah sendiri sudah kabarnya, benar ya Bang Deddy ya? Sudah ada pertemuan Bu Megawati ketua umum partai dengan Bu Khofifah. Kabarnya begitu, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Oke, nah Ya. itu Bang Doli. Ya. Kalah start atau gimana nih Bang? Enggak, kita silaturahim aja ya. Sekarang kan nggak bisa dibilang kalah start atau siapa yang duluan finish, gitu kan? Buktinya teman-teman di Nasdem, Start duluan tuh. ada yang sudah mulai finish tiba-tiba nggak jadi kan, yang lain yang finish duluan kan, kira-kira begitu kan? Nah jadi sampai tanggal 25 November 23.59 saya kira segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namanya politik itu kan sangat dinamis ya. Jadi kita sekarang ya sedang berupaya masing-masing untuk meyakinkan sesama koalisi mana yang memang terbaik. Dan saya kira kalau dalam konteks tadi Ibu Khofifah ya wajar saja ya, semua calon presiden, semua koalisi sekarang sedang menjajaki semua potensi-potensi yang memang dianggap baik buat kepentingan bangsa dan negara dan juga baik untuk kemenangan dalam Pilpres. Oke, itu jawabannya kalau dari koalisinya Pak Prabowo. Bagaimana dengan koalisinya Mas Ganjar, Bang Deddy? Apalagi yang ditunggu nih? Ya, pertama saya menyambung tadi kan biar imbang nih. PDI Perjuangan itu serius, bukan hanya serius ya, menjadi komitmen kita supaya pemilu ini berlangsung dengan luber dan jurdil. Oleh karena itu, penggunaan atau manuver dari instrumen kekuasaan dalam kerangka politik menurut kami harus dilawan dan harus ditentang. Tetapi tentu kita juga jangan terlalu mengedepankan yang namanya suzon. Nah, terkait dengan wakil presiden, apa yang ditunggu? Ya ditunggu momentumnya. Ya. Karena begini, kami percaya bahwa pemimpin itu, apalagi pemimpin tertinggi, ya, sekarang wakil taruhlah nomor 2 tertinggi yang berpotensi menjadi tertinggi jika presiden berhalangan tetap, ya kan? Harus benar-benar orang yang best among equals, ya, primus inter pares, terbaik di antara yang terbaik. Oleh karena itu, proses memilihnya memerlukan pendalaman yang luar biasa. Semua harus dikorek. Dari yang dalam tanah, maksudnya sejarah, latar belakang dan segala macam itu kan pasti harus diperiksa. Bagaimana perilakunya di darat, bagaimana rekam jejak di udara kan semua harus diperiksa dengan baik. Jadi tidak semudah kita memilih pejabat. Kalau memilih pejabat itu mudah sekali. Ya, tapi kalau memilih presiden dan wakil presiden perlu kehusukan sendiri. Ya, kalau milih gubernur, bupati saya kira gampang. Tapi kalau nakoda kapal Republik Indonesia ini, presiden wakil presiden tidak dipilih dengan baik, saya kira nanti yang bermasalah kita juga. Tentu pertimbangannya banyak, ya. Tadi tentu misalnya harus punya rekam jejak yang baik, gitu ya, memuaskan semua pihak yang berinteraksi di dalamnya, misalnya partai pengusung dan juga masyarakat, gitu ya. Juga chemistry-nya dengan presiden juga harus ada, sehingga bisa menjadi duit tunggal yang kuat, gitu ya. Lalu juga tentu kemampuan untuk memenangkan pertarungan juga tentu menjadi perhitungan yang sangat serius gitu. Jadi ini semua yang membuat kita masih menunggu waktu yang tepat. Calonnya sudah ada, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan kepada publik. Kalau kita lihat ini ya, Rivi ya, untuk menunggu waktu yang tepat, calon yang bisa memenangkan. Tapi semuanya ini mengerucut semua ke tokoh-tokoh NU nih yang dilirik. Dari sana udah jelas nih Pak Muhaimin. Dari sini juga beredar nama, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Khofifah juga. Yang dari Nahdien ya ada 2 nama itu. Nah ini juga jadi pertanyaan ini. Mungkin Bu Prof. Usul bisa memberikan sedikit elaborasi. Kenapa penting nih kalau kita lihat yang nggak bisa dibungkiri NU jadi perhitungan di sini ya. Kalau kita lihat juga battlegroundnya sekarang kan nih Jawa Timur nih. Yang bisa memenangkan itu pasti di antara tokoh-tokoh itu yang dimunculkan. Seberapa besar potensinya Bu dipilih dari 2 nama yang mengerucutin yang beredar sekarang? Kuat, dari dulu sebetulnya NU selalu punya calon. Masih ingat 2004 itu ada Wiranto Salahuddin Wahid.
Mega Hashim dan Salahuddin Wahid dari NU. 2009 nggak ada sih. Yusuf Kala, sebenarnya Yusuf Kala juga NU kultural ya. Kemudian 2014 Yusuf Kala kultural menang. Kemudian 2019 yang hari ini dengan Ma'ruf Amin. Jadi kalau kita bicara NU memang mereka klaim punya 150 juta warga. Kalau dikatakan 17 tahun ke atas itu bisa 60%. Jadi bisa berapa? 80 juta. Jadi memang punya suara yang kuat. Tapi pada saat yang sama apakah ini menjadi solid? Jadi kalau kita lihat di NU ini kan ada PKB dengan strukturnya, ada DPRD, ada semuanya dari struktur partai. Ada dari PBNU, ada juga dari NU kultural. Tapi ada juga perempuan karena Khofifah adalah ketua Muslimat NU yang 4 kali. Jadi 2 kali diperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekarang udah yang keempat kali. Tapi dia bisa menguasai para emak-emak, kiai, ibu-ibu, kiai-kiai, bunyai. Jadi dia punya potensi untuk memiliki suara. Jadi di sini letaknya sebetulnya rebutan suara di kalangan Nahdliyin itu seperti itu. Nah, persoalannya juga menarik karena di dalam konteks sejarah kepolitikan partai politik di Indonesia, NU ini selalu memang dulu kan bagian dari Masyumi ya, di pemilu tahun 52 keluar. Jadi ada Masyumi, ada NU. Di 71 ada NU. Kemudian menjadi difusikan menjadi P3. Jadi dia memang merupakan kekuatan yang selalu dekat dengan kekuasaan. Sehingga bermain. Cuma persoalannya bagi partai politik, di mana fungsi partai politik? Karena partai politik itu punya fungsi rekrutmen kadernya. Jangan sampai nanti partai politik menjadi partai rental. Makanya saya suka mau apapun ketua partai jadi calon kayak gitu ya, atau kader partai jadi calon, itu menjadi penting bagi partai politik di dalam proses-proses kaderisasi. Nah di sini letaknya, kalau kemudian kadernya selalu mengambil dari luar, untuk apa membangun partai politik? Karena fungsi parpol kan rekrutmen, kemudian sosialisasi, komunikasi, formulasi, implementasi kebijakan dan sebagainya. Jadi di sini letaknya sangat penting partai politik mempersiapkan kader-kader. Ini menarik nih, jadi seolah-olah nih dari dua ini fungsi parpolnya nggak jalan gitu ya Bu ya? Jadi semuanya sebetulnya partai Semuanya politik boleh di tanggapi Indonesia. nanti, tapi usai jeda ya, kita jeda dulu sejenak, menuju pemilu akan kembali. Saat lagi. Ya, tadi sebelum jeda Prof. Husnul menyoroti bagaimana partai politik ini agak mandek dalam kaderisasi. Sehingga yang muncul itu tokoh-tokoh dari luar. Yang agak sedikit nyelekit tadi, jangan jadi partai rental dong. Nah, boleh ditanggapi nih Bang Doli sama Bang Deddy, Bang Bestari. Bang Doli dulu boleh. Ya, pertama saya kira tadi soal NU ya. Negara kita ini kan negara beragama, bukan negara agama ya. Semua masyarakat di Indonesia ini adalah orang-orang yang punya keyakinan dan agama masing-masing. Dan yang terbesar itu adalah umat muslim. Dan di antara umat muslim yang terbesar itu NU. Jadi setiap pemilu saya kira bagi kontestan yang mau menang ya wajar saja melakukan pendekatan ke warga Nahdlatul Ulama ini. Dan pengalaman dari pemilu ke pemilu kan memang ada selalu unsur NU-nya yang terpilih gitu loh. Jadi menurut saya itu sesuatu yang memang natural saja terjadi dalam politik kita gitu. Nah tetapi saya setuju tadi ini juga mungkin belum selesai ya, masih ada PR ya. Bahwa kita ini untuk menjadi negara demokrasi yang kuat memang harus ada proses pelembagaan partai politik yang semakin hari semakin matang. Nah dan itu ditandai dengan adanya kaderisasi yang kemudian muncul sebagai tokoh-tokoh yang memang disajikan kepada masyarakat, kepada publik untuk dipilih. Dan itu juga kenapa sampai sekarang kami tetap ngotot mengusung Pak Erlangga Hartarto karena dia ketua umum partai politik yang selama ini ya Golkar ini kan partai tertua sekarang, salah satu partai tertua yang memang proses kaderisasi dan segala macam itu berjalan. Tapi Pak Erlangga punya kekuatan untuk menang seperti kader NU nggak? Ya. Kan yang diinginkan itu untuk menang salah satunya. Ya kita punya infrastruktur yang cukup kuat, matang gitu ya. Dan bisa diuji gitu.
Oke, Bang Deddy gimana nih responnya? Jangan jadi partai rental, kadernya dong yang maju. Kalau kader PDI udah maju nih sebagai cawapres ya, sebagai capres. Ya tadi saya seperti Om Doli juga, kita bicara soal NU dulu tadi ya. Kalau kita kan memang selalu diajarkan dari mulai Bung Karno, Bu Mega, bahwa yang namanya membangun negara ini harus gotong royong. Gotong royong nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. PDI Perjuangan sebagai rumah kaum nasionalis tentu perlu bersinergi dengan kelompok partai berbasis agama ya, sehingga bisa dilihat bagaimana akrabnya Bung Karno dengan Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Lalu ketika Ibu Mega menjadi presiden, yang dipilih adalah orang NU Tulen, Pak Hamzahas ya di P3 waktu itu. Dan kemudian ketika Pak Jokowi juga menjadi presiden, Pak Yusuf Kalla itu NU kultural, Pak Maruf Amin tuh NU struktural. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan kemudian membidik katakanlah warga NU, saya kira hal yang lumrah, sudah menjadi pattern, sudah menjadi pola dari kita. Tetapi apakah kali ini seperti itu juga? Ya kalau menurut saya sih arahnya ke sana. Nah kenapa? Karena penting memang. Selain tadi aspek gotong royong itu ya, bahwa NU itu sebagai organisasi muslim terbesar di dunia, adalah tiang negara juga gitu. Jadi sangat masuk akal. Nah sekarang soal partai kader, ya memang partai ini partai kader. Dari mulai didirikan benihnya tahun 1927 dengan PNI hingga hari ini kita konsisten sebagai partai kader. Jadi tidak ada tuh yang ujuk-ujuk, pasti melalui proses. Orang mendapatkan KTA, lalu ikut kegiatan di partai, lalu ikut pendidikan dari kader pratama, kader madya sampai kader utama. Bahkan mau jadi calon kepala daerah ada sekolah kepala daerahnya. Mau anggota legislatif ada sekolah anggota legislatifnya. Setelah mereka duduk juga masih dilakukan pendidikan untuk legislator dan kepala daerah. Bahkan kita selalu mengevaluasi kader-kader. Jadi kalau ada kader nggak pernah ngomong di rapat dengar pendapat misalnya di DPR, nggak pernah ngomong di media, pemilu berikutnya pasti nggak boleh nyalon. Biasanya kita seperti itu. Gak ada yang ujuk-ujuk, ada yang ujuk-ujuk 3 hari jadi ketua umum parpol gitu kan ada juga. Sebentar. Tapi ini masih agak mending nih, untuk yang dua ini agak mending. Ini ada capresnya, ini ada capresnya dari partai. Yang itu gak ada sama sekali dari kader partainya, ngambil dari luar partai. Jadi benar kata Prof. Husnul. Ya. Kita uji Prof. Husnul di sini. Jadi Nasdem memperkenalkan gaya baru berpartai. Bahwa seluruh anak bangsa ini adalah potensi. Maka Nasdem berdiri bukan untuk memfasilitasi kadernya semata. Bukan juga untuk memfasilitasi kawan-kawan Bang Surya. Tapi memfasilitasi ini. Para mahasiswa yang kita lihat nanti ini punya potensi untuk memimpin tanpa ragu. Walaupun Anda bukan kader Partai Nasdem, kita calonkan. Pendidikan kebangsaan itu tidak hanya ada di dalam partai politik, tetapi di kampus juga ada. So, kenapa kita mesti ragu dengan anak bangsa ini? Di situ Partai Nasdem berada. Kemudian terkait dengan NU tadi. Maka ketika Nasdem berdiri bukan hanya untuk kalangan sendiri, kita sungguh bahagia. Ada ikut di dalamnya hari ini adalah kader NU bernama Muhaimin Iskandar. Dan pasangan itu disebut dengan Amin. Di mana-mana disebutkan itu. Alhamdulillah. Terima kasih buat NU dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Saya ke Bang Hensat. Bang, ada yang perlu kita garis bawahi ya, pernyataan dari Deddy Sitorus tadi itu ya. Jadi kalau bicara soal NU, ya kan, nah oke lah. Mungkin ini menjadi perhatian juga dari Ganjar Pranowo dalam memilih wakil presidennya. Imbas dari memang sudah ada yang mengklaim di kubu Amin akan mungkin mendominasi suara NU seperti itu atau seperti apa Bang? Enggak lah, kalau NU ya kalau ada 3 calon bagi 3 tuh suaranya. Kalau kita mau matematika ya semudah itu. Sekarang kan begini ya Vi, kita itu kan punya masalah bangsa tuh banyak ya. Sementara partai-partai politik yang memang kita harapkan bisa menemukan presiden-presiden, calon-calon pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah bangsa, akhirnya tersandera oleh minimal 2 hal. Yang pertama tiket menuju pilpres, kemudian yang kedua adalah tentang elektabilitas. Jadi yang dicari ini yang bisa naikin elektabilitas dulu, bukan yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Yang dicari ini yang bisa dapetin tiket dulu,
bukan yang menyelesaikan masalah bangsa. Tapi bukan kayak Bang itu tujuannya perlombaan untuk menang tadi kan katanya Nah, tujuannya untuk makanya menang. akhirnya kita berharap dari tim-tim itu kan, tim-tim pilpresnya itu. Coba kalau misalnya memang dicari orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah bangsa dulu dan kapabilitas atau elektabilitas. Misalnya Bang Bestari tadi. Apa yang baru dari Nasdem? Dia nggak setuju 0%. Dia tetap setuju dengan batasan threshold untuk calon presiden. Kalau baru 0% loh. Berikan kan tuh dia tunjuk tadi tuh semua. Kita berikan kesempatan adik-adik mahasiswa. Mana? Kalau memang diberikan kesempatan 0% dong. Kan gitu. Partai pasti nggak mau. Ya itulah makanya. Jangan kemudian di depan teman-teman mahasiswa seolah-olah kita berikan kesempatan. Kan enggak. Yang 0% waktu itu yang setuju kan Ferry Amsari. Tapi kan bukan berpartai. Henry Satrio, Prof. Husnul. Jadi maksud saya, ini kan tinggal sedikit lagi nih. Saya tahu calon-calonnya bagus-bagus. Mas Ganjar bagus, Pak Prabowo bagus, Mas Anies juga bagus. Nah sekarang kan tinggal Bang Doli dan Bang Dedi gitu. Kalau kemudian misalnya untuk menandingi pasangan Amin yang sudah ada NU, kemudian harus dipaksakan NU-nya kan, ini kan juga sama aja kayak tadi tuh, masalah bangsa yang harus diselesaikan nanti dulu, yang penting NU. Misalnya kurang apa seorang Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, harusnya kan bisa menyelesaikan masalah bangsa. Bang Dedi punya banyak calon-calon yang berkualitas, yang sebetulnya tinggal dipilih aja. Sandi Uno misalnya, atau nama-nama lain seperti Mahfud MD misalnya. Tapi kemudian jangan memilihnya. NU juga Mahfud MD Mas, Sandi Uno juga. Iya maksud saya, tapi jangan memilihnya karena elektabilitas. Tapi kita kan pengen denger nih, wah ini dipilih karena memang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Bukan melulu tentang tiket. Tapi dan politik itu kan elektabilitas. bicara realistis gitu loh. Iya, Masalah tapi kan bangsa saya nggak boleh bisa bicara Masalah idealistis bangsa nggak bisa kan. dipecahkan kalau nggak menang dulu gitu loh. Kan harus menang dulu. Iya semuanya begitu juga kan. Nanti akhirnya kita nunggu aja siapa yang menang. Nah misalnya kayak hasil survei. Kan urutannya begitu aja gitu ya. Nah kemudian yang mau diperbincangkan adalah siapa wakil presiden yang bisa menandingi pasangan lainnya. Kan begitu terus tuh akhirnya kompetisinya. Nanti begitu debat yang nyiapin kan timnya. Setelah itu nggak ada kemajuan-kemajuan yang berarti. Misalnya nih. Nggak percaya itu berarti Hensat sama calon-calon. Sekarang begini, melanjutkan kerja Pak Jokowi misalnya. Itu kan enak tuh nanti pas pendaftaran KPU bawa aja visi misinya Pak Jokowi Saya kan. melanjutkan gitu ya. Tambahin melanjutkan visi misi ini gitu misalnya ya. Jadi Oke, menurut saya nggak gitu juga barangkali ya. enggak. Coba kita dengar. Mudah-mudahan sih lebih maju lah ya Bang Bestari Barus ya. Baik, Gimana, terima Bang kasih. Bestari? Mungkin gini, perlu kita satukan persepsi kita tentang 0% ataupun threshold tadi. Saya nggak ngebayangkan gitu loh, bagaimana luar biasa kesibukan KPU bila ada 2 juta orang yang mendaftar menjadi calon presiden. Dengan 0%. Nggak akan 2 juta orang bakal jadi presiden. Jangan bilang enggak. Tadi kan yang dibawa adalah 0%. Bila mana 0%, kita bisa bayangkan. Makanya kalau memang ada konsep 0% itu yang komprehensif, holistik, kita bahas, mungkin bisa saja kemudian menjadi pembahasan yang menarik. Ya, tetap Tetapi lewat kalau parpol, mengatakan Bang. 0% tanpa syarat, berarti semua yang di ruangan ini boleh nyalon presiden Enggak, dan tetap- akan merepotkan tetap lewat KPU. partai Saya kira itu. politik, tetap Saya lewat kira itu. partai politik, Nanti kita tapi 0%. bahas ini di luar. Oh iya, oke Bang. Terlalu Mungkin panjang maksudnya Bang pembahasan. Bestari nanti tiba-tiba Rivi bangun tidur besok daftar jadi capres gitu. Bisa ya, dengan cara seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masih akan lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami menuju pemilu 2024 kami. Itu memiliki basis massa yang banyak sekali khususnya di masyarakat Indonesia, dan NU sendiri memiliki kapabilitas untuk kemudian mengkomando massa tersebut untuk
memenangkan salah satu calon. Sebenarnya sah-sah saja apabila banyak capres yang ingin mengusung NU sebagai jalan ninjanya. Namun apabila ditanyakan apakah NU ini adalah faktor penentu atau tidak, kalau saya pribadi merasa bahwa tidak, karena NU ini memang memiliki banyak pengaruh. Tapi kan pertanyaannya balik lagi, apakah teman-teman yang juga merupakan bagian dari NU ataupun tidak bagian dari NU, apakah memang ingin mengikuti kiainya? Langkah yang sangat bagus ya untuk menggait suara-suara, apalagi NU kan mayoritas di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Jadi mencari cawapres dari NU itu termasuk salah satu tindakan yang paling tepat menurut saya sebagai anak politik untuk menggait suara mayoritas. Bahkan masyarakat pun kalau kita lihat tadi ABG itu ya, anak-anak muda pun bisa melihat betapa krusialnya peran NU di sini. Dan kalau bicara Jawa Timur memang luar biasa, Gi. 31 juta, Gi. Boleh kita tampilin nggak sedikit nih Jawa Timur? Mungkin ya, bagaimana battlegroundnya di Jawa Timur ya, ada berapa kurang lebih DPT 31 jutaan suara. Iya, yang memang sudah dirilis oleh KPU kan. Nah ini dia nih. Oke. DPT Jawa Timur 31 juta suara, 31.400 ya, DPT nasional 204. Ini 15% dari suara nasional loh. Jadi inilah battleground yang diperbutkan. Kalau Bang Bestari udah aman ya, tinggal 2 lagi nih. Oke. Tersebar di 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, dan seterusnya. Wajar ya. Wajar kalau ya. kita lihat. Tapi kita lihat ini, kalau kita lihat 2019 PDIP justru menang loh di situ, memperoleh suara tertinggi di Jawa Timur. PKB-nya di posisi kedua malahan, Gerindra, Golkar mengikuti di bawah. Oke, sebenarnya Bang Deddy, PDIP sebenarnya pede-pede aja ya, harusnya kalau tanpa NU juga. Ya, itu kan sebenarnya 2019 ya. Kalau dari berbagai survei yang kita lihat, mayoritas warga NU itu memang pemilih pemilih PDI Perjuangan. Bahkan lebih banyak dari pemilih PKB itu sendiri. Gitu. Jadi makanya suatu hal yang wajar saja kalau kita memberi kesempatan yang utama dan pertama itu kepada kader NU. Oke, baik. Aman-aman saja berarti buat PDIP. Tapi yang sudah mengunci NU-nya kan yang ujung ya. PKB-nya. Nah itu dia PKB-nya. Itu kan klaim. Benar nggak Prof. Husnul? Itu klaim aja atau memang representasi nih? Caimin itu representasi suaranya NU. NU itu yang melahirkan PKB, jadi kita agak aman di situ. Klaimnya Bang Bestari. Prof. Husnul melihat apakah itu kan Muhaimin Iskandar bisa dia kan mewakili struktur. Jadi dia punya struktur partainya sampai tingkat ranting. Jadi ya dia bisa kemudian ini, kalau tadi dikatakan misalnya ini berhubungan juga dengan teori partisipasi, apakah bagaimana kekuatan dari warga NU bisa dikonversi menjadi suara. Nah di sini kenapa dia menjadi menarik, karena sebagian besar partisipasi politiknya adalah dimobilisasi, bukan otonomi. Ada kekuatan orang kuat lokal di dalam konteks kita bicara itu. kulturalnya NU nih, kita nggak bisa melupakan kiai-kiai tadi yang Prof bilang tadi, nyai-nyainya. Betul kan, artinya itu juga sangat mempengaruhi. Bang Doli, setelah melihat tadi bagaimana besarnya peran suara NU, apakah masih tetap mau Golkar harus tetap maju nih cawapresnya? Oh iya, kalau kami konteksnya tadi, kan kalau soal ada unsur NU di tim atau pemenangan capres-cawapres itu kan ya tidak harus dalam posisi 1 dan 2 kan. Kan bisa saja kan. Bisa saja ketua tim pemenangan misalnya gitu, bisa ya? Ya bisa aja gitu. Tapi Hovifah bahwa kami melihat bahwa NU itu adalah masyarakat warga NU itu potensi untuk kemudian kita raih, itu iya. Itu fakta yang nggak bisa kita hindari gitu. Makanya kita sekarang kan kemarin Pak Prabowo 2 hari keliling-keliling ketemu Pak Kiai. 2 hari kemudian kami sama Pak Erlangga buat acara Golkar Bersalawat di Tuban gitu. Nah itu kan dalam rangka juga bagaimana kita bagaimana bisa berkomunikasi, kemudian akomodatif dengan warga NU dan kemudian teman-teman di Jawa Timur. In the end kita harus memutuskan tentunya kan. Oh iya, nanti sekali lagi saya katakan kita kan tadi ya sekian banyak alasan kenapa kita sampai hari ini tetap nominasi utamanya Pak Erlangga Hartarto yang tadi disebutkan nih, penguatan institusi politik. Tapi nanti kan kita pada akhirnya keputusan itu ada di ketua umum partai politik dengan pertimbangan yang saya katakan tadi. Melengkapi figur calon presiden, punya visi dan gagasan ke depan yang sama atau tidak untuk membesarkan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ya itu menambah peluang kemenangan kita. Oke, Bang Deddy sudah bertemu dengan ketua umum untuk apa lagi membuang-buang waktu, segera diputuskan?
Ya nunggu waktunya dong. Kan semua ada waktunya. Ya. Nggak sabaran ya. Yang mau berlomba siapa? Ini kan Karena bukan milih ketua RT ya. Pasti harus ada momentum yang kemudian. Modal data kan sudah kuat itu loh. Kenapa? Ya modal data kan sudah kuat. Meskipun dikunci oleh PKB di pasangan Anies dan Caimin, tapi faktanya kan datanya kan. Kalau kita kan pasti ada yang simbolik ya. Dulu Ibu Mega menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden itu persis hari Kartini. Ya, itu ada message yang sangat dalam di situ kenapa Ibu Mega memilih 21 April. Ya, kan kita tahu sendiri bagaimana kontestasi di dalam partai terjadi ya. Kemudian bagaimana kemudian kita melihat perempuan belum diberikan hak yang sama dipandang setara untuk menjadi pemimpin politik. Oleh karena itulah Ibu memilih 21 April untuk menegaskan kita mau apa ini dengan perempuan, walaupun di situ menetapkan Mas Ganjar gitu. Ada pesan yang sangat dalam. Memberikan porsi untuk perempuan bisa jadi. Tanggalnya mungkin kita lihat tanggal menjelang itu ada 10 November, Hari Pahlawan, ada macam-macam momentumnya. Condong ke mana? Mungkin kau sebut nama deh, Bang Hensat. Anda kan ahli ini nih. Ahli nujum, bukan dia pengamat. Gini sebetulnya kan kalau tadi tentang elektabilitas ya, bukan tentang kemampuan menyelesaikan masalah bangsa, itu kan dilihatnya mudah saja. Misalnya Pak Prabowo kemarin kalah di Jawa Timur gitu ya, sudah kuat di Jawa Barat, ya pasti dia akan cari yang di Jawa Timur. Sementara mungkin saja misalnya Pak Ganjar, Mas Ganjar itu lemah di Jawa Barat, kemudian mencari calon yang juga kuat di Jawa Barat. Kan sebetulnya itu aja. Kalau calon yang kuat di Jawa Barat, kalau Anda mengamati siapa? Di antara nama yang beredar ada Pak Mahfud, Bu Kofifa, mungkin ada nama lain di luar itu, Sandiaga Uno. Ya ada Sandi, ada lain-lain. Jadi maksud saya kalau Jawa Barat mungkin bisa diperkuat ya. Tapi hitung-hitungan mudahnya kan begitu aja. Gitu. Tapi kemudian apakah kalau Jawa Barat diperkuat Mas Ganjar pasti menang, kan itu hitungannya juga berbeda. Misalnya ya, di Pulau Jawa itu ada 6 wilayah misalnya. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Itu dibagi tuh, misalnya Mas Anies kuat di Banten, Jakarta kebagi 3, Jawa Barat itu Pak Prabowo yang pegang, Jawa Tengah Mas Ganjar, memang Jawa Timur yang disisakan. Jogja bukannya nggak kita hitung, tapi dengan segala hormat paling kecil suaranya. Nah Jawa Timur ini ya jadi battleground semuanya. Nah kebetulan di Jawa Timur ini yang kuat juga NU, 2019 PDI Perjuangan menang, 2014 PKB menang, gitu. Tapi karena pemilih PDI Perjuangan banyak, jadi NU paling banyak tuh ada di PDI Perjuangan memang. Walaupun kalau kader NU mau berpolitik, ya partainya memang PKB. Maksudnya memang PKB ini hadir untuk karir politiknya orang-orang NU menurut saya. Jadi kalau kemudian battlegroundnya ada di Jawa Timur, kan nama-namanya akhirnya stuck kepada beberapa tokoh Jawa Timur seperti Kofifa Indar Parawansa atau Erick Thohir, Mahfud MD gitu ya. Terus nama-nama lain gimana? Kan jadi akhirnya menunggu saja. Makanya tadi saya katakan kalau memang misalnya ya sudah kita bicara kualitas, harusnya Erlangga Hartarto berani tuh bilang ke Pak Prabowo, kalau saya tidak dijadikan cawapres, saya pindah ke PDI Perjuangan. Woy, berani nggak Bang Doli kayak gitu Bang Doli? Bang Doli berani nggak begitu? Kalau nggak maju jadi cawapres, saya geser nih bareng Bu Mega. Berani kan, kalau berani kan nggak perlu diomongin sekarang. Nanti di rapat diomongin. Kalau gitu kita bicara mungkin nggak? Kalau berani jangan deh jawabnya, agak susah tuh. Mungkin nggak itu terjadi? Ya kita berusaha untuk teguh pada pilihan kita. Berkomitmen. Ya, tetapi tadi saya katakan ini masih ada berapa hari, namanya politik segala kemungkinan masih bisa terjadi. Oke, nah masih bikin. Itu dikejar tuh. Ada masih kemungkinan masih ada akan terjadi, beberapa hari ini masih ada. Coba kalau kita tanya sekarang, kalau Pak Jokowi memanggil Erlangga Hartarto, kemudian pindah ya dukung Ganjar, pindah, ya nggak? Enggak, belum tentu. Bang Hensat, pengamat sih pengamat, tapi yang kader partai kan ini. Tahu yang lebih tahu Bang Doli. Oke, ini kita juga cuman tidak hanya kita saja ya kita terlibat, tapi suara-suara audiens juga yang hadir di sini. Oke, benar. Oke, kita akan dengarkan. Coba mungkin dari Universitas Bakri ya. Oke, dengan siapa namanya? Boleh Bisa berdiri? dikenalkan? Torik. Dengan Tori. Torik.
Torik Silakan. mau apa nih? Apa, Mau Bro? merespon bertanya atau? Perkenalkan, nama saya Torik, saya dari jurusan Manajemen Universitas Bakri. Kalau menurut saya, NU itu penting. Karena mereka juga rakyat, punya berhak untuk memilih, punya hak suara untuk memilih siapa presidennya. Kalau menurut saya, apakah ada rencana untuk mencari dukungan suara dari warga NU dari golongan ini, mengingat belum tentu semua warga NU itu mewakili tersuaranya gitu. Menurut saya bagaimana pendapat bapak-bapak semua ini? Oke. Apakah ada kemungkinan memilih NU dari Apakah ada golongan rencana lain? untuk mencari dukungan suara dari warga NU golongan lain? Warga Mengingat NU belum golongan tentu lain. semua warga NU itu mewakili semua warga NU-nya. Oh, karena nggak semua warga NU itu mewakili NU secara keseluruhan gitu loh. Mungkin nggak Terima seperti itu kasih. Bang Deddy? Nah, saya kurang jelas pertanyaannya itu. Apakah mungkin mencari warga NU golongan lain, maksudnya gimana? Karena kalau menurut enggak. Apa coba Bang Bestari? Coba Mas Ari dulu lah kalau gitu. Karena Itu udah ada dulu orang NU-nya di bahasa Bang dalamnya. Bestari. bahasa saya itu Udah dulu tuh. Jadi Iya, enggak. tadi sudah kita sampaikan bahwa NU itu melahirkan PKB. Tetapi mungkin ada juga NU yang tidak PKB, bagaimana cara menggarap yang ini? Kira-kira kan seperti, itu mengangguk, berarti iya. Bahasanya Enggak, saya kalau bisa begitu saya tampung. lebih bingung lagi. Maka Karena sebentar, NU golongan lain tadi dia ini bilang. masih jatah saya. Jadi apa yang ingin saya Ambil lah, sampaikan, Abdul, kita tentu ikhlas. di dalam pemilu ini, pada tahapan pemilu itu akan dilakukan oleh seluruh paslon. Tetapi mungkin yang paling memudahkan, yang paling mudah melakukan hari ini adalah koalisi perubahan. Yang di situ ada Pak Anies Baswedan dan ada juga kader NU Tulen yang namanya Caimin alias Muhaimin Iskandar. Yang insya Allah akan kita hantarkan ke KPU pada tanggal 19 Oktober bersama seluruh masyarakat dari dapil saya Jakarta Pusat. Insya Allah dan seluruh Ada Bawaslu. daerah yang Oke, terdekat lainnya. kampanye belum Begitu. dimulai Pak. Nanti Amin, amin, kampanye amin. belum dimulai. Amin iya, tapi aman belum. Amin. Aduh. Bahaya tuh. Bahaya. Amin iya tapi aman belum katanya ya. Faktanya sedang ada bermasalah kan sekarang. Yakin aman, yakusa, yakin usaha sampai. Supaya aman, imannya harus kuat. Ya. Gimana Bang Doli mungkin nggak nih ngambil di luar Iya, NU golongan agak bingung juga Enggak. nih Ya, NU aliran lain. Maksudnya di luar NU. Nah, saya kira fakta menunjukkan bahwa tadi ada juga yang menghitung-hitung kan bahwa warga NU itu jumlahnya 150 juta. Jadi saya kira tidak bisa dinafikan semua kekuatan partai politik, kontestan pemilu, baik capres dan wakil presiden, even partai-partai politik tentu tidak bisa menghilangkan faktor NU kalau kita mau memenangkan kontestasi ini gitu. Nah, dan memang selama ini faktanya juga menunjukkan belum pernah juga bahwa ada seluruh masyarakat atau warga NU yang ngeblok ke satu gitu ya. Artinya nggak menjamin juga loh Caimin itu akan membungkus Ya, semua karena sebenarnya. ya, NU. tadi Yakin usaha sampai. Fakta kan tadi menunjukkan di PDIP aja itu semua terbagi Iya. semua partai gitu loh. Jadi saya kira warga NU juga warga yang cerdas, warga yang objektif dan mereka memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dan keyakinan mereka masing-masing gitu. Oke, Itu kita yang kan harus kita sudah hargai. Enggak, mungkin kalau maksudnya adalah NU yang tidak formal. NU Itu ya? kultural barangkali ya bukan struktural Ada kali bukan NU dari Benar nggak kultural maksudnya? partai. Bahkan yang saat ini lagi trennya kan NU naturalisasi. Enggak, katanya makanya saya begitu ya. ingin pertanyaan yang jelas dulu. Tadi pertanyaannya apakah mungkin NU golongan lain, gitu tadi maksudnya? Iya, golongan Bentar dulu Pak Bestari. Bukan golongan yang nggak masuk PKB, Mas. Yang bukan di Sebenarnya- bukan di struktural Bukan di barangkali struktural. gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan ranah saya untuk sebenarnya mengkritik hal ini. Cuman dari pelajaran saya kalau misalnya saya ngomong saya menjurus menyerang satu orang masalahnya. Jadi saya lebih baik saya membuat kayak sebenarnya NU kenapa tidak semua suara terwakilkan, hanya beberapa golongan saja yang diambil gitu. Di dalam NU itu. Di dalam Iya. NU. Ya saya kira kalau kita kan begini ya. Kalau Pak Yusuf Kalla itu jelas bukan NU struktural. Dia secara organisasi mengasosiasikan dirinya dengan NU. Ya, dia tidak pernah jadi pengurus NU, apalagi PBNU. Ya itu sudah kita buktikan. Dan kalau feeling saya sih, ya ada peluang bahwa itu mungkin NU struktural, bisa juga NU kultural. Itu bisa aja.
Karena NU ini kan tidak hanya di PKB, tidak hanya yang menjadi pengurus NU. Di PDI Perjuangan sangat banyak sekali kader NU. Ya. Bahkan misalnya ketua paguyuban di NU, saya lupa, Gus Nabil, ya, itu orang PDI Perjuangan. Bahkan dulu Saifullah Yusuf, itu orang PDI Perjuangan misalnya. Jadi kita tidak melihat latar belakangnya, tetapi keyakinan organisasi NU dengan ideologi politiknya PDI Perjuangan sama. PDI Perjuangan pada wong cilik, NU pada umat, dan itu sama kan. Umat itu ya rakyat kecil juga gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau bagi kami tidak harus struktural. Oke. Tapi ini menarik nih, kita memperdebatkan suara NU kemana. Kita punya pernyataan Ketua PBNU ya, melihat bagaimana nih suaranya Ketua PBNU. Kita dengarkan dulu. Ternyata bilang nggak ada atas nama NU calon-calonnya. Memang NU tidak bisa mencalonkan. Caimin itu bukan mencalonkan dari PBNU. Betul, dari PKB, tapi kan representasi Betul. NU katanya. Tetapi dia tidak dapat dinafikan bahwa dia adalah kader NU. Jadi kalau saya bilang begini, saya Muhaimin Iskandar, saya kader NU, saya mencalonkan diri menjadi cawapres. Betul itu. Itu menjawab yang ditanya Torik tadi. Gitu loh, bahwa memang ada perbedaan. Itu biasa gitu. Tapi akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh paslon untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Saya kira itu. Iya, pernyataan itu menegaskan bahwa sebetulnya warga NU ada di mana-mana, ya kan, dan bisa juga di berbagai partai politik. Tadi Pak Denny mengatakan ada, di Golkar banyak. Gitu ya, banyak bahkan pengurus struktur di PBNU. Nah jadi saya kira begini, kita nggak usah perdebatkan ya, kan sekarang ini seolah-olah kita mengatakan kalau ada unsur NU di dalam pasangan calon kita, maka kemudian semua warga NU akan milih itu. Nggak bisa juga begitu, gitu loh ya. Semua kembali kepada warga NU-nya masing-masing. Dan faktanya selama ini itu tidak bisa diarahkan kepada satu, apalagi dan NU itu bukan ya. hanya Jawa Timur loh. Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, tersebar terus ya karena 150 juta tadi. Oke, baik. Yang pasti apapun itu kita berharap semua representasi ini mewakili suara masyarakat secara umumnya. Dan yang paling penting kita tunggu pendaftarannya segera, diumumkan segera siapa cawapres dan capresnya, sehingga masyarakat nggak bingung lagi mau dukung siapa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir menuju pemilu dan juga para panelis pada malam hari ini. Dan juga adik-adik mahasiswa sudah hadir, terima kasih. Mahasiswa juga. Saya Dwi Anggia. Arif pamit undur diri, kita jumpa lagi bulan depan. Sampai jumpa.